Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan bergabung dengan klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, pilih yang semua, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari kami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa juga klik jempolnya dan share videonya agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke nonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Saleh dengan kaumnya yang bernama kaum Samud. Kaum Samud merupakan kaum Nabi Saleh yang enggan beriman. Meskipun Nabi Saleh selalu menyerukan untuk beriman kepada Allah, tetapi kaum ini tetap saja bersikeras. Dengan kekeras kepalaannya, dia tidak mau beriman. Pada suatu ketika, kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh agar membuktikan kenabiannya. Kemudian kaum Samud memerintahkan kepada Nabi Saleh agar dapat mengeluarkan seekor unta di balik bongkaran batu. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Nabi Saleh dengan syarat ketika nanti unta tersebut telah muncul dengan beberapa kelebihan dan kemukjizatannya, maka haruslah kaum Samud tersebut beriman. Setelah terjadi percakapan antara Nabi Saleh dengan para kaum Samud, maka tak lama kemudian Nabi Saleh pun mengabulkan permintaan dari kaumnya, yaitu kaum Samud. Nabi Saleh atas izin Allah dan meminta pertolongan Allah mengeluarkan atau memunculkan seekor unta dari bongkaran batu-batu, yang dimana unta tersebut memiliki kelebihan diantaranya. Ketika unta tersebut sedang makan berada di padang pasir, maka hewan-hewan yang berada di dekatnya pergi meninggalkan unta tersebut karena mempersilahkan unta tersebut untuk menyantap makanan hidangan rumput-rumput liar di sekitarnya. Mukjizat yang kedua yaitu ketika unta itu diperas susunya, maka air yang keluar akan dapat diminum oleh seluruh penduduk dari kaum Samud. Setelah terbukti kehebatan Nabi Saleh dan juga mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Saleh terhadap unta tersebut, tetap saja kaum Samud ingkar. Bahkan mereka berniat untuk menyembelih unta tersebut karena unta tersebut merupakan bukti kebenaran dari kenabian Nabi Saleh. Selang tak beberapa lama, terjadilah kaum Samud menyembelih unta tersebut seperti yang dikisahkan dalam surah Asy-Syam ayat 11 sampai dengan 15. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, "Biarkanlah unta betina Allah dan minumannya." Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Quran Surah Asy-Syam ayat 11 sampai dengan 15. Mengenai azab yang ditimpa kaum Samud, Surah Hud ayat 65 juga menceritakan, mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Saleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surah Hud ayat 65. Kemudian hari pertama, yaitu hari Kamis berlalu dan berganti hari Jumat, yaitu hari kedua berlalu dan berganti hari Sabtu. Maka pada subuh hari keempat, yakni setelah berlalunya 3 hari,
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menurunkan azab yang pedih kepada mereka. Pada hari pertama, wajah-wajah mereka berubah menjadi berwarna kuning. Kemudian pada hari kedua, berubah menjadi warna merah. Dan pada hari ketiga, wajah-wajah mereka berubah menjadi warna hitam. Pada waktu subuh di hari keempat, mereka para kaum Samud telah menjadi tubuh-tubuh yang berserakan tanpa nyawa. Tak seorang pun dari mereka yang tersisa, kecuali seorang gadis yang bernama Kalabah binti As-Salak, orang yang paling benci dan sangat memusuhi Nabi Saleh. Lantas Kalabah pun pergi ke kampung lain untuk memberitahukan azab yang menimpa kaumnya. Ia mendatangi sebuah perkampungan kabilah Arab dan memberitahukan kepada mereka apa yang telah dilihatnya dan apa yang menimpa kaumnya. Setelah itu, meminta salah seorang penduduk kampung itu agar memberinya air minum. Dan setelah minum itu, disebutkan bahwa ia pun akhirnya mati. Dan binasalah semua kaum tanpa sisa. Demikian kisah kesombongan kaum Nabi Saleh. Semoga dapat kita ambil hikmahnya, dan semoga kisah ini dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita, dan menjadi pahala atas rukun Islam, yaitu mengenal nabi-nabi Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan datangnya dari kreator, jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan bergabung dengan klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, pilih yang semua, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari kami, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa juga klik jempolnya dan share videonya agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.